ini kita akan belajar bersama tentang fisiologi sistem panca indera. Nah, panca indera itu terdiri dari apa saja sih, Mbak dan Mas? Apa saja sih panca indera itu terdiri dari apa saja? Penglihatan, pendengaran, rasa, penciuman. Iya, oke. Nah, salah satu kemarin kita sudah belajar adalah integumentum ya. Integumentum itu kan berarti bagian dari oke, ya silakan Mbak Putri Ayu. Bagian dari salah satu indera ya, indera perabaan gitu. Nah, kemudian itu berarti tidak saya ulas lagi gitu tentang itu ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang mata, telinga, pengecap itu yang akan kita coba pelajari hari ini. Ada hidung nggak ya? Nah, nanti coba kita buka ya gitu. Nah, selanjutnya saya mau coba mengingat-ingat dulu anatomi mata. Ya, masih ingat anatomi mata yang punya warna-warni yang kalian bisa lihat dari teman-temannya itu ya, yang dikatakan bahwa di matamu ada pelangi seperti itu. Itu apa? Yang warnanya ada warna-warni berbeda itu apa? iris. Iris ya, ini di sini kelihatan ya bahwa dia yang punya warna-warni. Lalu yang bisa membesar dan mengecil itu siapa? Pupil. Pupil ya, masih ingat ya. Kemudian apa namanya ductus lacrimal itu fungsinya buat apa? Sekarang saya balik. Ductus lacrimal. Ductus apa ductus? Saluran. Saluran ya. Mbak Listia ingat ya. Lacrimal? Ingat? Ductus lacrimal itu adalah tempat keluarnya air mata. Saluran tempat keluarnya air mata. Biasanya adanya di sini nih. Ini kanal for drainage. Ya, keluarnya di sini. Makanya sebenarnya kalau nangis itu kan banyaknya di sini gitu ya. Kita apa namanya matanya berair gitu ya, kita kedip-kedip gitu keluar juga nih dari sisi yang sini gitu. Wah, gitu ya. Kalau gambar apa kartun-kartun gitu kan nangisnya keluarnya dari pojok pojok luar gitu. Padahal ductus lacrimal adanya di dalam gitu. Nah, kemudian cairan bola mata itu ada dua. Namanya apa? Cairan di bola mata ada dua. Namanya apa? Namanya apa? Ada loh di sini. Di semakin jelas lagi nih clue-nya di internal sagittal view. Tebak-tebak berarti ayo ada dua cairan bola mata. Namanya apa? Aqueous humor. Aqueous humor sama vitreous humor. Avertus humor. Ya, aqueous humor sama vitreous humor. Jangan bingung mana yang depan, mana yang belakang. Ingat saja huruf yang lebih dahulu itu apa? A. Oh, berarti yang aqueous humor itu adanya di depan. Kalau saya sih mengingatnya begitu ya. Ketika ada dua yang berpasangan, saya ingat salah satunya gitu. Oh, si aqueous humor di depan dia sifatnya lebih bening seperti itu. Sementara kalau yang vitreous humor itu lebih keruh seperti itu. Nah, oke. Itu sedikit mengingat-ingat tentang si anatomi mata.
ada di bagian luar dan di dalam. Nah, apa namanya, mata kita kelopaknya untuk melindungi mata dari debu, kemudian dari benda-benda asing lah, semua benda-benda asing. Dan kenapa ada yang namanya air mata? Air mata itu punya peranan sebagai pelumas, pembunuh bakteri, ya. Kalau kalian berkedip-kedip seperti ini, itu sebenarnya adalah membilas bakteri-bakteri, membilas mata lah intinya, menghilangkan, membunuh bakteri-bakteri yang mungkin menempel, karena dia punya peranan sebagai semacam desinfeksi seperti itu. Nah, kemudian oke, selanjutnya bentar, kok nggak mau pindah slide-nya. Oke. Nah, selanjutnya adalah fisiologi penglihatan. Ini udah saya sampaikan sebelumnya. Kelopak mata mencegah mata dari gangguan cahaya yang terlalu terang, atau ketika bulu mata atau mata tersentuh kemudian jatuh, intinya mencegah dari segala benda asing yang masuk ke dalam mata. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, berkedip itu membersihkan mata pakai air mata. Air mata diproduksi terus-menerus oleh kelenjar lakrimal. Ini ada sebuah fakta bahwa setiap menitnya, nih nanti mungkin barangkali kalian ada yang terlalu banyak kerjaan gitu, sampai 1 menit kalian hitungin berapa kalian kedip gitu. Ternyata 1 menit itu secara tidak sadar manusia itu berkedip sebanyak 20-30 kali. Ya, intinya secara normal air mata ini kan berakhir di saluran kecil di ujung mata. Dan kenapa bisa terjadi menangis? Karena kanal yang di ujung mata yang tadi ini itu, kanal vortic drainage atau ductus lacrimaticus itu adalah akan mengeluarkan air mata kan secara normal gitu. Tetapi ketika kita menangis, kanal itu tidak bisa menampung lagi nih jumlah air mata secara reguler. That's why dia tumpah keluar. Pernah nggak kalian sebenarnya lagi pengen nangis tapi nggak sampai meneteskan air mata bercucuran? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Jatuhnya kemana? Kalau saya tanya, jatuhnya kemana? Ada yang nyadar nggak? Berakhirnya dengan kemana? Ada yang nyadar nggak? Sebenarnya kalau kita nangis dan tidak keluar gitu ya, atau ketika nangis itu biasanya yang mengeluarkan air apakah hanya matanya saja? Hidung juga. Hidung juga, iya biasanya hidung dan mata ya. Hidungnya akan apa namanya, keluarlah ingus gitu ya. Maksudnya sebenarnya itu adalah juga tampungan dari si air mata itu yang kemudian nggak bisa keluar lewat kanal itu, akhirnya dia jatuhnya ke hidung. Sama ketika posisinya kita tidak sampai menangis, gitu ya, air itu mungkin akan keluarnya lewat hidung. Kan kalian biasanya akan lebih, aduh hidungnya meler gitu, jadi meler. Padahal sebenarnya kalian lagi kalau nggak dibeginikan. Nah, selanjutnya adalah mekanisme kerja iris. Tidak semua cahaya masuk. Halo, saya masih nyambung kah? Cek, cek, cek. Masih, Bu. Nggak putus-putus ya? Aman suaranya? Oke, ya. Selanjutnya adalah mekanisme kerja iris. Tidak semua cahaya masuk ke dalam kornea mencapai fotoreseptor karena adanya si iris. Nah, iris ini yang punya apa namanya? Yang tadi saya tanyakan, dia memberikan warna
ke mata gitu ya. Nah, eh, di sini yang bisa mengatur besar kecilnya eh, apa namanya yang bisa melebar dan mengecil itu adalah eh, si pupil itu sendiri. Kalau kalian pengen 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 apa namanya lihat itu dari mana? Dari eh, kalau yang gampang tuh matanya kucing. Ada yang punya kucing di rumah? Ya, kalau apa namanya kena cahaya itu kan dia akan mengecil. Nah, sementara kalau dia lagi di cahaya yang gelap dia akan seperti belok gitu matanya, kelihatannya lucu gitu kan ya. Nah, itu adalah karena lubang yang di tengahnya iris itu, lubang dari iris yang di tengah ini itu membesar dan mengecil karena jumlah cahaya yang masuk. Nah, ketika cahayanya terang, cahayanya kuat gitu, maka eh, apa namanya ada ya otot-otot sirkular di sini akan mengalami konstriksi ya, terus akhirnya dia mengecil seperti itu. Kemudian ketika ada cahaya yang apa namanya cahaya yang remang-remang seperti itu, dia akan me, 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 kontraksi relaksasi seperti itu, jadi menyebabkan eh, pupilnya itu membesar, jadi semakin terlihat belok seperti itu. Nah, jadi ini apa namanya memendek dan memendek dan memendek dan memanjang. Susah sekali mau bilang lawannya memendek itu apa. Memendek dan memanjangnya si otot ini itu sangat berpengaruh terhadap lubang di tengahnya dari iris ini adalah si pupil itu yang terlihat membesar atau mengecil seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya refraksi cahaya. Oke, cahaya itu adalah sebuah bentuk electromagnetic radiation gitu ya. Jadi dia adalah radiasi elektromagnetik yang terdiri dari partikel like ya. Itu nyambung seperti partikel-partikel yang partikel-partikel energi yang disebut dengan foton. Foton ini maksudnya ya, tulisannya seperti ini, yang kemudian berjalan seperti gelombang. Bentuknya itu seperti gelombang. Nah, reseptor reseptor cahaya di mata itu sangat sensitif hanya pada gelombang tertentu saja. Yang itu adalah kalau kalian lihat dari gambar itu adalah yang disebut dengan visible light spectrum. Spektrumnya dari panjang berapa sampai panjang berapa gelombangnya? Dari 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Itulah yang disebut dengan visible light. Kalau kurang dari 400 nanometer itu yang kemudian dikenal dengan apa namanya ultraviolet. Kemudian yang di sini kalau lebih besar dari 700 ada yang namanya infrared. Ya. Nih, kalau semakin ke kanan semakin ke kanan ada yang microwave, TV, radio itu berarti lebih dari 700 gelombangnya lebih dari apa namanya lebih dari 700 seperti itu. Nah, sebenarnya nih kalau kalian lihat invisible long waves sama invisible short waves. Kalau yang ke sini dia nggak kelihatan karena terlalu pendek. Beyond violet. Jadi dia di bawahnya violet. Violet itu yang apa namanya paling rendah seperti itu. Kalau yang di sini infrared, beyond red. Jadi ngingetnya kalau saya tanya infrared itu gelombangnya berapa gitu. Gelombangnya berarti kalian tinggal bayangkan warna yang di tengah ini, oh dia di kanan, berarti dia lebih dari 700. Seperti itu. Ya, kalau dia ultraviolet
gelombangnya berapa. Bayangkan bahwa yang kiri itu adanya warnanya biru, kebiru-biruan gitu. Oh, berarti dia di bawah 400. Waalaikumsalam. Ya, gitu. Nah, kemudian proses refraksi. Ada dua struktur yang berperan dalam proses refraksi mata, yaitu adalah kornea dan lensa. Adalah kornea dan lensa. Nah, dalam kondisi normal, permukaan kornea yang melengkung sempurna itu berkontribusi terhadap kemampuan refraksi cahaya oleh mata. Pada kondisi astigmatisme, permukaan kornea itu tidak melengkung sempurna. Permukaan kornea tidak melengkung sempurna. Akibatnya apa? Dia harus dibantu oleh ya astigmatisme itu yang itu loh, apa namanya? Kalau kalian istilahnya tuh silinder, dibantu oleh lensa silinder. Seperti itu. Kemampuan refraktif dari kornea mata ini relatif konstan. Kenapa? Karena tingkat kelengkungan dari kornea ini tidak berubah, tetapi tingkat kelengkungan lensa ini sendiri dapat diatur untuk melihat jarak dekat atau jarak jauh. Inilah yang kemudian kenal dengan daya akomodasi dari mata. Nah, selanjutnya adalah ini. Daya akomodasi mata. Kemampuan akomodasi mata itu adalah kemampuan lensa untuk mengatur kekuatannya gitu, entah dia mencembung atau memipih seperti itu. Ya. Kita coba lihat di gambar bahwa di sini ada dua yang punya peranan untuk mencembungkan dan memipihkan lensa mata. Lensa mata yang mana sih sebenarnya? Yang warnanya apa? Lensa mata dari gambar ini. Ya, yang warnanya putih. Yang ini ya. Ya, yang ini. Lensa mata itu adalah ini yang dia itu digantung oleh ligamen suspensori dan ada yang namanya lensa mata itu kan gantung ya. Penggantungnya itu adalah si otot siliari yang punya peranan yang punya, mohon maaf. Oke, mohon maaf. Ada suara orang gergaji di luar yang membingungkan kami semua. Kayak suara kentut gitu. Tapi kok gede banget. Oke, lanjut, mohon maaf. Jadi lensa mata itu digantung. Dia di tengah, posisinya menggantung. Siapa yang menggantung? Yang menggantung adalah si otot silier dan ligamen suspensori. Ya. Nah, sekarang gimana caranya si lensa mata ini bisa mencembung dan memipih adalah akibat kerja dari dua otot ini, ciliary muscle dan ligamen suspensori ini. Nah, jadi ketika lensa mata memipih itu yang terjadi akibat stimulasi sympathetic stimulation gitu ya, dia akan terjadi relaksasi terhadap otot-otot silier. Relaksasi terhadap otot-otot silier yang akibatnya dia membuat si
ligamen suspensori ini jadi apa namanya nggak apa ya, menarik gitu ya. Karena dianya relaksasi, ini jadi menarik bayangannya kayak apa ya? Kayak balon deh. Kalau dia relaksasi, jadi semakin lebar kayak gitu. Ligamen suspensorinya ini ketarik sama ini kan ciliary muscle-nya, akibatnya lensanya jadi lebih pipih. Nah, selanjutnya ketika terjadi stimulasi parasimpatetik, akan terjadi kontraksi pada otot ciliary, terjadi kontraksi yang akibatnya kalau terjadi kontraksi maka dia akan memendek. Si ligamen suspensorinya jadi akan memendek. Karena ligamen suspensorinya memendek, akibatnya lensanya kayak ketekan gini loh. Jadi dia akan semakin cembung. Sampai di sini sudah nangkep atau belum? Masih ada yang bingung atau tidak? Halo? Masih ada yang bingung atau tidak? Enggak bingung? Enggak bingung? Masih bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa. Enggak ada yang bingung, benar? Ibu, mohon maaf, boleh diulang sekali lagi? Ya, Mbak Gusti Fatimah. Jadi, kita sedang membicarakan bagaimana apa namanya si lensa mata ini bisa mencembung dan memipih. Ya, lensa mata itu posisinya di tengah-tengah, dia digantung oleh si otot siliar. Saya hapus dulu deh, biar nggak banyak coretannya. Nah, lensa mata itu posisinya ada di tengah-tengah, digantung otot ciliar, ciliary muscle, yang warnanya merah ini, dan oleh ligamen suspensori, yang warnanya hijau ini, kecil ini. Nah, gimana ceritanya si lensa mata bisa memipih? Terjadi ketika adanya stimulasi sympathetic stimulation, yang menyebabkan relaksasi terhadap otot siliar. Relaksasi terhadap otot siliar, nih ototnya merelaksasi. Dia nggak mengkerut gitu ya. Udah segitu aja posisinya. Nah, karena posisinya dia segitu aja, maka si ligamen suspensori ini kan berarti kan kayak tertarik sama si otot siliarnya. Akibatnya lensa matanya jadi apa? Jadi lebih pipih. Bayangannya kayak kalian ini deh, megang balon, terus kalian tarik di kedua sisinya. Kenapa kok ditarik kedua sisinya? Karena si ligamen suspensori, karena si ciliary muscle-nya ini dia relaksasi, diam aja segitu. Makanya si ligamen suspensorinya dia ikut ketarik nih ke arah luar. Ya jadinya si lensa mata yang ada di tengah jadinya lebih pipih. Sampai di sini nangkep? Nangkep, Ibu. Yang lainnya masih ada yang bingung tidak? Lanjut ya. Nah, selanjutnya kalau terjadi stimulasi parasimpatis, si otot siliar ini dia akan mengalami kontraksi. Kalau kontraksi dia tuh akan semakin mengkeret gitu. Nah, karena dia mengkeret, tadinya yang kita nih balon ditarik keluar, nggak kelihatan ya, balon ditarik keluar gitu ya. Dia jadi ke dalam.
Karena ke dalam si otot si ligamennya ini dia kemudian akan lebih pendek gitu. Karena lebih pendek, maka si lensanya ini akan jadi semakin lebih cembung. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa ya. Oke, ya. Kita lanjutkan ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah yang kita kenal dengan rabun jauh dan rabun dekat. Oke, seharusnya ketika kita melihat dalam jarak dekat, itu mata kita mengalami akomodasi. Kalau yang dikatakan akomodasi berarti lensa matanya harusnya mencembung. Semakin cembung lensanya. Sementara kalau kita lihat jauh itu dia memipih. Memipih, tidak terjadi akomodasi. Ya. Nah, ini pada normal eye atau emetropi ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Berarti yang dipegang adalah ketika kita lihat dekat, dia lensa matanya ini harusnya mengalami akomodasi dan jadi lebih cembung. Ya, oke. Oke. Kemudian ini yang terjadi pada orang yang mengalami gangguan penglihatan jarak dekat. Nah, yang seharusnya kalau kita lihat dekat itu kan mengalami akomodasi. Ya, mengalami akomodasi. Yang terjadi adalah rabun jauh, salah. Ini jarak dekat itu dia tidak mengalami akomodasi. Justru tidak mengalami akomodasi. Jadi lensanya pipih-pipih aja gitu. Makanya dia harus ketika uncorrected, first source focus in front of retina. Jadi dia jatuhnya di depan retina. Akibatnya dia nggak kelihatan. Kemudian yang jarak dekat dia jatuh di retina tanpa akomodasi. Akhirnya dikoreksi oleh lensa konkav yang kemudian membuat dia jadi jatuhnya beres nih, tepat di ini retinanya gitu ya. Dia jatuh ini retinanya, ya dia jatuh di retinanya tepat seperti itu. Nah, selanjutnya saya tadi bilang apa ya? Miopi itu rabun jauh apa rabun dekat? Rabun jauh. Tadi rabun jauh ya. Tadi saya bilangnya apa? Rabun dekat ya. Slip of the tongue. Ya. Jadi dia adalah rabun jauh. Miopia rabun jauh. Seperti itu. Jadi dia dalam posisi tidak berakomodasi. Dia itu yang di objek yang di jarak dekat itu sudah kelihatan. Tapi kalau jarak jauh yang seharusnya tidak berakomodasi itu kelihatan, dia jatuhnya di depan retina. Akibatnya nggak kelihatan tuh objeknya apa. Ya, akhirnya harus perlu dikoreksi dengan lensa konkav, ya, lensa minus, gitu ya, yang membuat dia ketika tidak berakomodasi itu jatuhnya tepat di retina. Dan ketika dia jarak dekat, matanya tetap berakomodasi sesuai dengan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan yang normalnya seharusnya bagaimana. Gitu. Selanjutnya, ini adalah hipermetropi gitu ya, hiperopia atau rabun dekat.
Rabun dekat. Bener ya, saya nggak salah ngomong ya. Kalau saya salah ngomong dikoreksi ya, tolong. Tadi kok tiba-tiba saya slip of the tongue gitu. Eh, di sini, kalau ini tadi bola matanya, oh ya saya lupa menyampaikan. Kalau pada orang rabun jauh, itu bola matanya terlalu lonjong. Terlalu lonjong. Nah, akibatnya ketika dia di jarak dekat tanpa berakomodasi, dia kelihatan. Tapi kalau dia di jarak jauh, dia melihat jarak jauh tanpa berakomodasi, dia nggak kelihatan nih apa namanya keluarnya eh, keluar apa di depan retinanya seperti itu. Nah, sementara kalau pada jarak rabun dekat, bola matanya ini terlalu pendek atau lensanya terlalu lemah. Ketika seharusnya kan kalau jarak jauh itu tidak berakomodasi ya. Ini malah terjadi akomodasi. Jadi dia mencembung terus kayak gitu kan. Akibatnya dia yang jarak jauh sudah kelihatan karena posisi berakomodasi dia kelihatan, sementara yang jarak dekat dia kelebihan nih, out of image, out of focus. Fokusnya di mana di sini. Ya, padahal harusnya jatuhnya di sini, gitu kan ya. Nah, behind retina, near source focus behind retina, even with accommodation. Padahal bener nih, udah bener pakai akomodasi, tapi apa namanya jatuhnya malah di luar retinanya. Nah, akhirnya dibantulah dengan convex lensa cembung yang kemudian lensa plus gitu ya, yang kemudian dia mengkoreksi supaya ketika apa namanya melihat jauh itu tidak perlu berakomodasi, lensa matanya memipih dan melihat dekat ya udah tetap sesuai dengan fitrahnya harus berakomodasi seperti itu. Oke, masih ada yang bingung? Yang pukul yang ini kok tahu. Tak guntingi terus Mbak nih ya ini. Oke, Mbak Alfiatur Rohmah, boleh di-mute dulu. Oke, terima kasih. Ada yang masih bingung sampai di sini? Aku izin bertanya. Silakan Mbak Hamida. Berarti kalau jarak jauh itu harusnya tidak berakomodasi ya, Bu? Lihat aja dari yang ini Mbak. Normal eye, emetropia. Ini tuh gini loh. Ini tuh garis ini itu sebenarnya menunjukkan dia normalnya itu tuh ukuran lensa seberapa sih gitu. Ya, dari grafik ini, dari gambar ini, diagram ini, kalian bisa baca itu. Ini tuh normalnya lensa segini. Yang normal adalah pada jarak jauh dia tidak berakomodasi dan jatuh nih tepat di retina. Ini retina. Karena kalau kita bisa melihat kalau si bayangan itu posisinya jatuh di retina. Yang di jarak dekat tanpa berakomodasi dia sudah jatuh di retina. Oke, kan bisa kelihatan semua nih bayangannya, baik yang jauh maupun yang dekat, ya. Tapi pada saat terjadi rabun jauh, ya bener ya nggak salah ngomong lagi ya, rabun jauh atau miopia, ya lensanya ternyata terlalu lonjong, bola matanya terlalu lonjong, eyeball too long or lens too weak, too strong, ya. Jadi karena ini normalnya kan segini ya, normalnya di garis ini, tapi ternyata bola matanya terlalu lonjong. Akibatnya ketika dia di jarak jauh, dia di jarak jauh, dia jatuhnya nih di depan retina. Dia jatuhnya belum sampai retina, tapi udah jatuh nih, bayangannya sudah menjadi fokus. Akibatnya nggak kelihatan dong image out of focus. Kemudian ketika jarak dekat, dalam posisi tidak berakomodasi, dia sudah jatuh tepat di retina. Kelihatan, tetap kelihatan. Konsepnya kalau orang rabun jauh itu kan gimana kan? Kalau lihat jauh baru riep-riep gini kan ya. Sebenarnya riep-riep itu adalah riep-riep itu apa ya? Memicingkan mata gitu. Ntar kalian bingung lagi yang bukan dari Jawa, riep-riep itu apa? Memincingkan mata kayak gitu. Itu kan sebenarnya kita mengatur nih supaya si apa namanya bayangan ini jatuhnya di retina.
Nah, akhirnya dikoreksi oleh lensa cekung yang membuat ketika jarak jauh dia jatuhnya tepat di retina dan jarak dekat dia mengalami akomodasi dan jatuhnya tepat di retina juga. Jadi bayangannya tetap kelihatan. Nangkep ya? Nangkep? Lalu ini kalau rabun dekat bola matanya terlalu pendek, too short, or lens too weak, atau lensanya terlalu lemah. Ya, jadi dia nggak bisa ditarik, ini nggak bisa memipih gitu. Jadi perlu dibantu oleh lensa cembung. Konsepnya sudah paham? Ya, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalian nanti bisa belajar sendiri dengan melihat gambarnya. Semoga tidak susah ya kalau kalian sudah merasa pusing duluan dengan keterangan di samping kanannya, kalian bisa lihat gambarnya. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang sel-sel yang punya peranan untuk menerima cahaya. Ada sel batang dan sel kerucut. Kita kembali ke sini dulu. Selebar ini adalah retina. Jadi dari gambar, ya ternyata jauh ya. Dari gambar retina ini yang setipis ini, ya, yang setipis ini, kemudian di zoom, ternyata kalau di zoom isinya adalah seperti ini, ya, isinya adalah kompleks ini. Nah, jadi sebenarnya dia terdiri dari bagian yang bisa kita tarik di sini, kemudian di ganglion cell di sini. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi yang pertama adalah bagian paling luar, yang dia paling dekat sama koroid. Bagian paling luar yang paling dekat sama koroid isinya apa? Isinya adalah sel batang dan sel kerucut. Ini sel batang dan ini adalah sel kerucut. Kalau ada gambarnya mungkin tidak susah dibedakan ya. Batang ya bentuknya seperti batang, kerucut ya bentuknya seperti kerucut. Seperti itu. Yang dia dikatakan sebagai sel-sel fotoreseptor. Ya. Kemudian yang di middle layer atau lapisan tengah itu terdiri dari sel-sel bipolar dan interneuron yang saling berhubungan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah inner layer yang terdiri dari ganglion. Kemudian akson-aksonnya ini akan berhubungan dengan fibers of the optic nerve gitu ya, yang kemudian saling berhubungan gitu dengan serabut-serabut saraf optikus seperti itu. Jadi ternyata lapisan yang kalau kalian lihat gambar globalnya itu setipis itu, ternyata dalamnya seperti ini dan ada layer-layernya seperti itu. Nah, kemudian kita akan berkenalan dengan dua sel yang tadi sudah sempat saya sebutkan sebelumnya. Ada sel batang dan sel kerucut. Sebentar, kita ini selesainya jam berapa Mbak dan Mas? 11.40 ya? Ya, nanti yang laki-laki kalau mau Jumatan silakan izin terlebih dahulu ya. Mas-mas semuanya. Waalaikumsalam. Ya, yang mas-mas ada nggak? Ini ada masnya nggak di sini? Angkatan ini ada masnya kan? Ada, Bu. Iya, mas. Ada mas-mas satu.
Nanti kalau mau Jumatan izin ya. Kalau misalnya mau berangkat Jumatan, karena kan mungkin ada yang di bagian Wita, ada yang di WIT gitu, atau mungkin sudah di Semarang semua. Salam gitu. Nah, kemudian kita ke sel batang dan sel kerucut. Nah, sel batang itu jumlahnya adalah 120 juta per retina yang banyak ditemukan di daerah perifer dan punya sensitivitas yang tinggi. Sel-sel batang ini berperan dalam penglihatan gelap yang punya tingkat ketajaman rendah dan dia sifatnya monokrom, hanya bisa membedakan warna hitam dan putih seperti itu. Selanjutnya adalah sel kerucut yang jumlahnya 6 juta per retina dan banyak ditemukan di fovea dengan sensitivitas yang rendah, punya peranan dalam siang terang atau bercahaya seperti itu dan punya peranan untuk membedakan warna. Makanya kenapa di sini penggambarannya gitu ya, sel-sel batang itu nggak ada warnanya gitu. Nanggap ya. Sebenarnya kalau kalian tipe-tipe orang visual lihat gambar seperti ini, kalian bisa langsung ingat, oh iya, si sel batang itu sel-sel yang bisa membedakan warna hitam putih gitu ya, monokrom sifatnya. Karena dia di sini digambarkan dengan visualisasinya adalah nggak ada warnanya, abu-abu doang. Sementara si sel-sel kerucut ini dia punya punya peranan untuk membedakan warna, makanya dia ada warna-warninya nih. Gitu. Gitu ya. Tuh, jadi semoga gambar-gambar ini juga membantu. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke telinga. Ini sedikit mengingatkan anatomi telinga. Anatomi telinga ada yang dikenal dengan external ear atau telinga bagian luar, ada yang dibagi menjadi middle ear dan inner ear. Nah, external ear atau telinga luar itu terdiri dari apa saja? Daun telinga yang kemudian punya peranan untuk mengumpulkan suara seperti itu, yang kemudian suara ini, getaran suara ini akan berjalan sepanjang ini saluran ini ya, kemudian sampai menyampai ke membran timpani ini ya, yang dia menjadi batasan external ear dan middle ear. Nah, di telinga bagian tengah ini kemudian ada auditory ossicle atau tulang-tulang pendengaran. Ada 3. Ayo, apa saja? Masih ingat nggak? Ada 3. Masih ingat nggak? Entah baik itu nama ilmiah, nama latinnya maupun nama apa dong? Nama Indonesianya. Silakan. Ada yang masih ingat tidak? 3 tulang pendengaran. Malleus, incus, stapes. Ya. Oke, ada yang tahu bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya apa? Ada yang sanggurdi. Iya. Lebih enggak ini ya, lebih enggak familiar ya. Martil landasan sanggurdi. Malas. Martil landasan sanggurdi atau Malleus incus stapes. Nah, ya benar. Terima kasih tadi Mbak Lisya. Nanti sambil dibuka-buka lagi anatomi telinganya seperti apa. Terus ini ada yang namanya rumah siput atau koklea gitu ya. Bukan ada siputnya di dalam telinga kalian gitu kan, ngeri gitu kalau ada siputnya di dalam telinga kalian. Ya, tapi ini bentuknya tuh muter-muter spiral seperti rumahnya siput gitu.
gitu. Makanya dia dikatakan rumah siput atau nama lainnya adalah koklea. Nah, kemudian ada tuba eustachius yang kemudian dia bersambungan ke faring. Yang bersambungan ke faring. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, mendengar itu adalah persepsi neural dari gelombang suara. Jadi kita mendapatkan gelombang suara, kemudian kita mendengarkan, oh ini adalah nada C, ini adalah nada G, kemudian ini adalah suaranya si X, oh ini adalah suara kucing, oh ini adalah suara harimau, ini adalah suara apa. Itu adalah persepsi neural. Mendengar sendiri meliputi dua aspek. Yang pertama, mengidentifikasi suara dan mengidentifikasi di mana posisi suara itu. Pernahkah kalian mencari HP kalian dengan miss call-nya? Ya, kan itu kan berarti mengidentifikasi di mana posisi suara itu sendiri. Betul? Ya, mengidentifikasi di mana posisi suara itu. Mungkin ketika ringtone-nya berbunyi, kalian akan mencari, oh ternyata keselip di bawah tas saya, gitu. Oh, keselip di bawah bantal seperti itu. Terima kasih, Mbak Tutit. Nah, oke. Kemudian, suara sendiri dapat merambat melalui udara ataupun melalui media. Kalau kalian ingat dulu pelajaran SD ada telepon-teleponan pakai kaleng, nggak tahu di zaman kalian masih ada nggak kayak gitu, suruh praktikum bikin kayak gitu itu? Kayaknya Masih ada. sudah nggak ada ya? Oh Masih. masih ada. Oh masih ada ya gitu ya. Jadi bikin 2 kaleng gitu terus dikasih sambungan benang kasur, terus nanti satunya halo, satunya lagi dengerin gitu. Nah itu kan berarti suara bisa merambat melalui media atau bisa merambat melalui udara. Suara sendiri punya beberapa karakter. Yang pertama pitch atau tone. Nada C atau G ditentukan dari frekuensi vibrasinya. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi nadanya. Nah, manusia bisa mendengar 20 sampai 20.000 Hz. Nah, saya tanya, kalau yang di bawah 20 Hz itu namanya, salah. Yang kalau di bawah 20 Hz itu namanya apa? Audiosonik. Di bawah, di bawah. Di bawah, di bawah, di atas. Di bawah 20 Hz namanya apa? Audiosonik itu yang bisa didengar. Mana, Mbak? Ini bukan, Bu. Infrasonik. Kalau yang di atas 20.000 Hz namanya apa? Ultrasonik. Ultrasonik, ya betul. Oke. Nah, jadi kalau kita mendengar terlalu kencang gitu, terlalu keras itu bisa menyebabkan kerusakan pada telinga kita. Karena ya sebenarnya kita tuh hanya bisa mendengar di range 20 sampai 20.000 Hz seperti itu. Kemudian, terima kasih Mas, taruh sini aja. Yang kedua adalah intensitas atau kekerasan yang ditentukan dari amplitudo gelombang suara atau tekanan yang terjadi dari area bertekanan tinggi dan area bertekanan rendah. Inilah yang menyebabkan keras dan lemahnya suara. Semakin tinggi amplitudonya, maka semakin keras suaranya. Semakin rendah amplitudonya, berarti dia semakin lemah suaranya. Dan yang ketiga adalah timbre atau warna suara. Saya bisa membedakan suaranya Mbak Lisya, membedakan suaranya Mbak Hamidah, membedakan suaranya Mbak Fahla, kemudian Mbak Wiliana, itu karena masing-masing orang ini punya warna suara yang berbeda. Ya, kan kadang kalian
dengerin suara orang gitu aja udah tahu kalau oh dia siapa gitu gitu ya. Nah, fisiologi pendengaran. Jadi getaran suara akan masuk. Oke, siapa yang bocor? Oke, ya. Fahla itu laki ya? Atau perempuan? Fahla itu Mbak atau Mas? Mas, Bu. Mas, Bu. Mas, Bu. Oh, maaf ya Mas. Protes ya Mas ya. Saya panggil Mbak Fahla terus mau protes. Saya laki-laki Bu. Gitu. Ya mohon maaf Mas. Nah, kembali lagi ke fisiologi pendengaran. Jadi getaran suara dia masuk melalui telinga eksternal. Masuk melalui telinga eksternal. Si apa namanya? Daun telinga kita itu punya peranan untuk mengumpulkan getaran suara itu sendiri. Kemudian membran timpani akan bergetar terkena gelombang suara. Telinga bagian tengah akan mengubah gelombang suara dari membran timpani pada telinga bagian tengah. Transfer getaran itu difasilitasi oleh tiga tulang pendengaran itu, malleus yang menempel di membran timpaninya langsung, incus dan stapes yang menempel di oval window. Oval window inilah yang menjadi jalan masuk menuju koklea atau rumah siput tadi itu. Nah, ketika membran timpani bergetar, maka ketiga tulang akan bergerak dengan frekuensi yang sama. Jadi getar nih, gitu. Terus akan kayak ibarat orang tuh estafet gitu loh. Estafet gitu melalui tiga tulang itu. Masuk mentransmisikan frekuensi ini dari membran timpani ke oval window. Nah, kokleanya sendiri terdiri dari organ-organ korti yang punya peranan untuk pendengaran itu sendiri, untuk menerjemahkan suara itu sendiri, seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita bisa mendengar macam-macam suara dalam satu waktu, berarti telinga kita tuh proses yang dijelaskan cukup panjang ini tuh terjadi dalam waktu yang singkat. Sama ketika penglihatan tadi, kayaknya mempelajari fisiologinya pusing gitu ya. Tapi ya itu terjadi saja secara singkat. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah indera pengecapan. Ya, reseptor dari pengecapan dan penciuman itu termasuk ke dalam kemoreseptor. Masih jam 11.05. Adalah kemoreseptor. Indera pengecap itu banyak ditemukan di rongga mulut dan di tenggorokan. Yang paling banyak berada di bagian atas dari lidah. Bintil-bintil pengecap itu terdiri dari 50 kumparan panjang tersusun seperti potongan-potongan jeruk. Ini yang maksudnya seperti potongan-potongan jeruk tuh ini. Jadi kayak ya kalau kita lihat jeruk itu gimana sih ini semakin jelas ditaruh di bawah mikroskop gitu ya. Like slice of an orange. Ya, seperti potongan jeruk. Seperti itu. Nah, setiap bintil pengecap memiliki pori-pori. Cairan di mulut akan berkontak dengan permukaan sel reseptor yang kemudian akan, nah ini taste pori ya di sini, yang kemudian akan diterima gitu. Oh ini adalah rangsangan yang kemudian kita terjemahkan. Hanya zat gizi yang berbentuk larutan yang bisa menyentuh sel reseptor. Nah, setiap reseptor ini hanya dapat merespon satu rasa. Jadi dia setia karena hanya bisa merespon satu rasa. Selanjutnya, reseptor indera pengecap ini ternyata punya masa hidup 10 hari yang akan selalu diperbarui oleh sel-sel epitel di sekitar bintil pengecapnya. Fisiologinya terdiri dari selaput saraf kranial yang berakhir di bintil pengecap, kemudian sinyal dari input sensori yang akan diantarkan ke korteks primer, dan setiap rasa punya areanya sendiri. Ini punya areanya sendiri adalah ini. Rasa pahit di belakang, rasa
asam di samping, manis di depan, kemudian asin, ya, manis di sepanjang ini, asin agak di depan kayak gini. Nah, di sini ada keterangan bahwa ada beberapa jenis papila gitu, papila di lidah kita. Yang pertama adalah papila circumvallata yang terletak di bagian belakang dan dia sensitif terhadap rasa pahit. Kemudian papila foliata yang ada di bagian samping dan dia peka terhadap rasa asam dan pahit. Jadi masih di samping tapi dia peka terhadap asam dan pahit. Kemudian fungiformis ada di depan peka terhadap rasa manis. Lalu terus bagaimana rasa asin, Bu? Rasa asin distimulasi oleh NaCl. Na yang masuk melalui Na plus channel pada reseptor membran sel akan menurunkan negativitas internal sel yang dia punya peranan dalam depolarisasi sehingga rasa asin diinterpretasi. Nah, tadi rasa asin. Terus bagaimana dengan rasa masam? Dia ini kayak ada papila foliata ya, tapi dia bagaimana nih bisa diterjemahkan? Stimulasi oleh asam mengandung hidrogen bebas. Mekanismenya adalah hidrogen ini mengeblok channel K+ di reseptor membran sel yang hasilnya akan menyebabkan adanya perpindahan pasif dari K+ keluar dari sel yang disebut dengan istilah depolarisasi. Rasa manis. Rasa manis itu gula yang bertemu dengan reseptor akan mengaktifasi G-protein yang menyebabkan terjadinya depolarisasi. Rasa pahit adalah disebabkan karena adanya alkaloid atau racun yang direspon oleh reseptor-reseptor protein G, gitu ya, G-protein coupled receptors yang merespon rasa pahit yang berbeda. Selanjutnya, kalau ada rasa umami seperti itu, yang didefinisikan sebagai ya memang rasanya namanya umami gitu ya. Asam amino glutamat akan bertemu dengan GPCR melalui second messenger pathway. Seperti itu. Bagaimana kita bisa menginterpretasikan, oh ini makanannya rasanya manis, asam, asin, kemudian atau enak, atau mungkin di kamusnya cuma ada 2 jenis rasa makanan, enak dan enak banget gitu. Itu beda cerita gitu ya. Itu reseptornya bingung tuh, enak dan enak banget gitu. Lanjut kita ke indera penciuman. Nah, olfaktori mukosa olfaktori itu mengandung 3 jenis sel. Yang pertama olfaktori reseptor sel. Itu ini yang bocor siapa ya? Oh, Mbak Syapira Berlian Putri. Boleh dibantu di-mute dulu? Mbak Syapira. Oh ya, terima kasih Mbak Syapira. Oke, kita lanjutkan bahwa di sini olfaktori reseptor sel itu merupakan reseptornya itu berada di mukosa olfaktori di hidung dan akson aferennya itu menyalurkan rangsang ini ke otak secara kolektif melalui serabut saraf olfaktori. Nah, sel-sel di sekitarnya sel-sel di sekitarnya itu akan mensekresi mukus. Mukus ini punya peranan untuk melindungi, melapisi hidung kita, gitu ya. Kemudian ada yang namanya basal cell. 3 sel ini ada olfactory receptor cells, supporting cell, dan basal cell. Basal cell ini merupakan prekursor untuk si olfactory reseptor sel yang baru. Misalnya, ketika kita pilek gitu ya,
kita pilek itu mungkin dia banyak sel-sel olfaktoriusnya yang rusak atau eh, apa namanya perlu diregenerasi. Sebentar, saya baterainya habis, jadi harus menancapkan adaptor dulu. Sama teman Denaro itu. Astagfirullahaladzim. Gimana, Mbak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Lanjut? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Ya. Eh, sampai mana? Oh iya, secara kalau misalnya kita lagi pilek itu kan berarti mungkin ada sel-sel sel-sel olfaktori ini yang kemudian dia rusak seperti itu. Jadi dia harus diregenerasi. Nah, siapa yang punya peranan untuk meregenerasi adalah si basal cell ini yang menjadi prekursor untuk new olfactory receptor cells seperti itu. Nah, secara normalnya dia akan secara normal ya dalam kondisi tidak terjadi apa-apa gitu. Itu dia secara normal akan diganti, diperbarui setiap 2 bulan. Nah, kalau kalian melihat di sini, ya ini yang kemudian diperbesar ya. Ini ada sel basal yang tadi saya sampaikan, kemudian ada olfactory receptor cells, ada supporting cell yang dia ada di olfactory mucosa dan dia punya peran untuk mengeluarkan mukus gitu ya. Kemudian to be smelled, a substance must be. Jadi supaya bisa dibaui gitu ya, sebuah zat itu harus cukup volatil, sangat bisa di ya volatil itu apa ya, mudah menguap seperti itu. Kemudian dia water soluble, jadi larut dalam air sehingga dia dapat melarut di dalam mukus coating di olfactory mucosa. Jadi mucosa olfactorius yang dibungkus oleh mukus itu sendiri. Nah, indera penciuman manusia terdiri dari 5 juta reseptor olfaktorius yang terdiri dari 1000 jenis. Jadi kalau tadi indera pengecapan itu hanya 1, ini ada 1000. Selama pendeteksian bau, setiap jenis bebauan akan terbagi menjadi beberapa komponen yang masing-masing hanya mendeteksi 1 bau. 1 bau dideteksi oleh 1 dari ribuan reseptor. Nah, ini dia. Jadi, intinya adalah ini kan ya ini adalah yang is of the primary lining the olfactory bulb receives synaptic input from only one type of olfactory receptor, which in turn responds to only one discrete component of odorant. Bla 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 seperti ini. Intinya nih gini, kalau ini digambarkan dengan warna-warni, ini maksudnya adalah dia hanya nerima satu one type of olfactory receptor seperti itu. Yang biru kemana? Ke yang biru. Kemudian yang biru ini meskipun ruwet gini ya, tapi ini tuh yang biru sebenarnya dia hanya ke yang biru, yang merah dia hanya ke yang merah, yang hijau dia yang ke yang hijau,
yang ungu dia ke yang ungu seperti itu. Jadi spesifik. Nah, jadi di sini mekanisme pembawaan gimana sampai bisa diterjemahkan. Ya, bukan tidak sengaja diterjemahkan itu adalah ketika ada bau-bauan yang kemudian bertemu dengan reseptor-reseptor olfaktorius akan mengaktifasi protein G yang spesifik yang kemudian men-trigger, memicu terjadinya reaksi dependent intracellular reaction. Pensinyalan ini yang menyebabkan pembukaan dari spesifik channel, spesifik spesifik gated channel itu maksudnya adalah gerbang spesifik gitu untuk si untuk si bau-bauan ini. Kemudian keseluruhan dari Na+ dan Ca itu akan masuk mengalami depolarisasi reseptor potensial, kemudian potensi aksi. Ya, kemarin kayaknya kalian sudah sempat belajar tentang depolarisasi dan potensi aksi yang akhirnya menyebabkan menjalar ke olfactory bulbs, kemudian sinaps the mitral cells, kemudian ke brain, ke otak. Nah, ini akan ada kedua gitu ke sistem limbik, ke limbik system. Itu akan terjadi koordinasi antara bau dan reaksi behavior. Misalnya gini nih, kalian lagi jam 12 siang mencium bau telur. Kira-kira apa yang terjadi dengan perut kalian? Lapar, Bu. Langsung kerucuk-kerucuk, ya enggak sih? Lapar, ya, kerucuk-kerucuk gitu kan. Biasanya tuh akan timbul respon seperti itu. Jam 12 siang, pembau telur ceplok aja yang lagi digoreng. Itu kan baunya kan sesuatu ya. Nggak usah ikan asin deh. Telur ceplok aja udah gitu. Kan baunya mewangi sekali. Nah, inilah yang artinya berarti dia diantarkan ke sistem limbik yang kemudian menyebabkan menyebabkan respon terhadap tubuh kita. Atau nih agak in advance gitu ya. Kalian pernah nggak membaui seseorang yang mungkin kalian suka gitu. Terus kalian jadi deg-degan. Yuk, pada senyum-senyum gitu. Mungkin ada yang pernah merasakannya gitu, berada di dekatnya, dekat si doi itu rasanya deg-degan gitu. Nah, itu sebenarnya adalah karena kita itu punya semacam hormon yang feromon itu yang spesifik gitu, yang sebenarnya ketika kita simpelnya nih ya, secara simpelnya ketika kita merasa feromonnya itu cocok, itu akan merasa menimbulkan reaksi di dalam tubuh kita. Secara simpelnya seperti itu. Kalau kalian mau cari tahu silakan gitu. Nah, kemudian ada yang selain ke sistem limbik, ada yang ke talamus. Yang ke talamus ini adalah conscious perception and fine discrimination of smell. Misalnya apa? Kalian cium bau gosong, otomatis kan kalian tahu ya bahwa barangkali nih saya lupa lagi ngangetin sayur, terus lupa ketiduran bau gosong, otomatis kalian langsung lari ke dapur gitu kan, meriksa. Nah, itu adalah conscious perception terhadap bau-bauan itu. Atau kalian bau bauan yang gak enak terus kalian langsung pergi seperti itu. Itu adalah ke dari otak kalian. Ada fakta menarik tentang indera penciuman kita. Korteks bisa membedakan lebih dari 1000 bau. 10.000 salah. Membedakan lebih dari 10.000 bau. Bau tertentu dapat diterima berbeda oleh orang yang berbeda pula. Maksudnya gimana? Wangi buatku itu bisa jadi tidak wangi buatmu. Selera parfum kalian beda-beda kan? Ada yang suka nyegrak banget
gitu. Ada yang suka wangi melati gitu, yang kalau jam 12 malam lewat gitu ya, Denny gitu. Nah, ada yang suka bau yang soft-soft saja atau suka parfum bayi. Ya ini makanya reaksi apa namanya reaksi eh, bau itu bisa berbeda spesifik pada individu masing-masing. Mekanisme pembedaan bau itu sangatlah efektif. Makanya kenapa kok kalau kita misalnya ditutup matanya gitu. Begini deh pada hewan-hewan seperti kucing, anjing seperti itu kan dia pembawanya sangat kuat ya. Kalau ada ikan asin kalian lempar ke kucing dan kucingnya nggak mau, berarti ikan asinnya nggak bener. Nggak benernya tuh maksudnya diapa-apain gitu. Mungkin dicelup sama formalin atau apa namanya biar putih dicelupin Baiklin dan lain sebagainya. Karena normalnya kucing kalau membaui ikan asin itu dia kan bau-bau gitu, mengendus-endus gitu dan dia mungkin akan memakannya. Tapi kalau dia nggak mau ya udah. Nah, manusia pun sebenarnya sama gitu. Ketika kita ditutup matanya, lalu dikasih empon-empon, mungkin kita bisa membedakan, oh ini kencur, ini jahe, ini apa namanya lengkuas, oh ini apa namanya kunci, seperti itu bisa membedakan. Nah, manusia punya kemampuan membau yang tidak lebih baik dari spesies lainnya. Maksudnya tidak lebih baik dari siapa? Dari anjing dan kucing tadi. Berarti gini, kalau kita ya contoh simpelnya si ikan asin inilah. Kita lihat ikan asin, kan lihat tampilannya, oh cakep nih ikan asinnya gitu. Tapi kita mungkin ketika membau gini nggak terlalu bau nih kalau si ikan asin ini ternyata diapa-apain, misalnya diapa-apain itu dicelup pemutih gitu. Karena saya pernah eh, kunjungan di suatu tempat di mana ikan asin itu dicelup pemutih. Jadi ketika dia dijemur di pinggir jalan, bayangkan ikan asin loh dijemur di pinggir jalan, tidak ada kucing yang mendekat. Laler aja nggak ada loh. Hebat kan? Betapa luar biasanya gitu kan. Nah, kalau kita manusia mungkin nggak cukup peka terhadap bau-bauan yang seperti itu ketika kita berikan ke kucing itu dia bisa mengetahui, bisa membedakan bahwa oh ini nggak bener gitu si si ininya apa namanya ikan asinnya nih nggak bener ya. Terus indera penciuman itu sangat adaptif. Dia bisa membersihkan bau. Ibaratnya membersihkan bau itu maksudnya gini. Tadi kita habis membaui ini nih, habis membaui apa namanya bau-bauan kurang sedap ya. Terus ketika kita membaui yang wangi gitu, otomatis indera penciuman kita seperti di-refresh seperti itu. Nah, Odor eating odor eating enzymes in the olfactory mucosa itu seperti tukang bersih-bersih. Ya, dia seperti punya apa namanya peranan yang tadi membersihkan bau ini ya gimana supaya dia menjadi detoksifikasi seperti di liver. Nah, odor eating enzyme, enzim-enzim yang eh, seperti quote and quote memakan bau-bauan ini juga punya peranan mengubah bau-bauan yang tadinya berbahaya jadi tidak berbahaya. Maksudnya gimana? Maksudnya eh, apa namanya tadi bau-bauan yang mungkin tadinya itu sifatnya toksik gitu. Ya belum sampai toksik lah. Nah, kalau misalnya kita terlalu tinggi menghirupnya itu jadi toksik, nah dia punya peranan untuk mengubahnya supaya tidak tidak lebih lebih tidak toksik untuk tubuh kita. Nah, ini tadi yang sempat saya sampaikan ternyata sudah saya tulis ya, feromon. Non-volatile chemical signals pass subconsciously between individuals of the same species. Nah, ternyata dia punya apa namanya tempat pendeteksinya adalah vomeronasal organ atau yang disebut dengan sexual nose. Jadi si feromon ini gini deh, kalau kita manusia
mungkin kalian sibuk membayangkan nanti jadinya senyum-senyum sendiri, kita coba dengan kucing. Bagaimana seekor kucing jantan bisa mengetahui kalau di situ ada kucing betina? Salah satunya ya dari adanya si feromon ini gitu. Terus kalau misalnya lagi birahi, kucing betina maupun kucing jantannya dia kan akan apa ya? Kayak kayak eh, eh, saling menunjukkan gitu, menunjukkan bahwa dia emang mau kawin gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah kerja si feromon itu sendiri. Sama dengan manusia juga seperti itu. Jadi, kenapa kita bisa ngerasa cocok sama seseorang? Kenapa kita bisa terbayang-bayang oleh bebauan seseorang? Ya karena adanya ini. Gitu. Ini adalah chemical signals. Oke, seperti itu. Oke, ini referensinya. Silakan boleh dieksplorasi sendiri. Thank you. Sudah cukup untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, apakah ada yang mau didiskusikan? Adakah yang mau didiskusikan? Ibu, saya mau tanya, Silakan Mbak Zitna. kalau operasi lasik itu sih apa yang diperbaiki ya, Bu? Operasi lasik apa yang diperbaiki? Sepengetahuan Mbak bagaimana? Sepengetahuan Mbak, operasi lasik itu sejauh ini untuk mengubah orang yang tadinya seperti apa jadi apa? Untuk yang minus, matanya minus, jadi balik normal mungkin. Jadi balik normal. Oke. Kalau saya sebenarnya gini, saya tidak tahu dalamnya itu sebenarnya apa saja. Maksudnya lebih dalamnya seperti apa. Intinya yang saya paham adalah dia mengembalikan fungsi dari mata itu sendiri. Eh, Fungsi mata yang sebelumnya seperti apa dikembalikan kepada yang sebenarnya. Sepengetahuan saya istilah operasi lasik itu adalah operasi yang general. Ini bukan ranah saya sebenarnya untuk menjawab ini gitu ya, tapi sepengetahuan saya adalah operasi lasik, istilah operasi lasik adalah istilah untuk menyebut operasi mengembalikan fungsi mata secara general. Nah, itu dari yang apa menjadi apa itu yang mungkin ada spesifikasinya lagi. Gitu sepengetahuan saya, Mbak Ya, Bu, makasih, Bu. Zidna. Ya, jadi daripada saya salah, lebih baik saya menjawabnya sepengetahuan saya saja. Oke. Ada yang mau didiskusikan lagi? Saya mau tanya. Silakan, Mbak Listia. Kan tadi tuh bahas rabun jauh sama rabun dekat ya, Bu. Itu tuh kan mungkin karena salah satu faktornya dari bentuk bola mata. Nah, bentuk bola mata itu apa memang misalnya dari lahir atau kan kalau misalnya rabun jauh tuh ada yang jadi tiba-tiba minus itu berarti berubah bentuk bola matanya atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Oke, ya. Tadi, sebentar saya bukain lagi ya, Mbak ya. Kalau keturunan, kalau dari awal bentuk bola mata, saya nggak tahu berapa persentasenya, tapi ada faktor juga misalnya nih orang tuanya minus
anaknya, kelihatan nggak sih di kalian? Sudah ya? Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kalian? Ibu. Kalau orang tuanya minus gitu ya, atau keluarganya banyak yang berkacamata, biasanya akan lebih tinggi. Saya nggak tahu berapa persentasenya. Maksudnya persentase kemungkinannya untuk lebih tinggi berkacamata gitu ya. Itu lebih tinggi dibandingkan yang orang tuanya tidak berkacamata. Tapi kembali lagi kepada habit. Nah, habit ini yang mungkin akan membuat perubahan dari lensa mata itu sendiri, Mbak. Ingat Bu, bahwa faktornya bukan hanya eyeball-nya yang tulong saja, tapi lensanya ini juga ada ketidakberesan di situ. Ya, ada ketidakberesan di situ. Nah, masalah ketidakberesan ini kan kembali lagi kita harus ingat di sini ada faktor ada faktor ya bagian-bagian lain yang ciliary muscle, kemudian ligamen suspensori yang kemudian juga berperan terhadap kemampuan mencembung dan memipinasi lensa mata itu sendiri. Jadi kebiasaan kita misalnya membaca di dalam gelap, ya membaca di dalam gelap, terus habis itu terlalu dekat melihat, ini radiasi mata itu kan juga membuat ini jadi mencembung dan memipih gitu kan. Gitu. Jadi itu berpengaruh terhadap minus atau enggaknya seseorang gitu. Rabun Jawa atau tidak, risiko untuk mengalami rabun Jawa atau tidak gitu Mbak. Jadi bukan hanya eyeball yang tulong saja, tapi ada faktor-faktor lain yang juga bisa menyebabkan rabun Jawa itu tadi. Gitu Mbak Listia. As far as I know. Baik, Ibu, terima kasih. Tapi berarti betul ya, bisa jadi ada kemungkinan kalau misalnya dari gen gitu, dari keturunan gitu ya. Maksudnya keturunan adalah gini, gimana ya? Jadi kalau orang yang banyak yang berkacamata itu kan berarti bisa jadi memang ini bentuk matanya sudah begitu. Arahnya adalah ke yang eyeball tulong ini tadi. Nah, karena kalau misalnya sudah ini kan kalau bentuk matanya sudah seperti itu kan berarti kan ke arahnya ke fenotip genotip seperti itu loh Mbak. Bukan genotip sih, genotip yang akhirnya menghasilkan fenotip yang seperti itu, matanya seperti itu. Kayak gitu. Bukan ke genotip-fenotip ya, tapi lebih ke bentuk organnya yang seperti itu. Salah nanti kalau saya ke arah gitu. Ke bentuk organnya seperti itu gitu karena ya memang keturunannya seperti itu gitu, Mbak. Bisa, bisa. Kalau saya bilang bisa, cuma saya nggak tahu persentasenya berapa. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya ada yang mau didiskusikan lagi? Lagi. Oke, ada pertanyaan lagi atau enggak? Cukup? Kalau cukup, mungkin ini bisa menjadi kesempatan buat yang mau sholat Jumat untuk mempersiapkan sholat Jumat ya, kurang 3 menit. Ya. Oke.
Baik, terima kasih atas kehadirannya Mbak dan Mas pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa membawa kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.